Kita sudah membedah masalah di materi 1 dan strategi visual di materi 2. Sekarang, lupakan teori sejenak. Kita masuk ke materi 3, praktikum. Di sesi ini, kita akan menerjemahkan wawasan bisnis tadi menjadi memori otot, muscle memory, teknis. Kita punya 4 pilar kompetensi yang harus dikuasai hari ini. Pertama, masking. Ini adalah fondasi dari segala manipulasi foto. Target kita bukan sekadar menghapus background, tapi melakukan seleksi presisi. Kita akan belajar memisahkan helai rambut dan sudut kain yang rumit tanpa merusak piksel aslinya. Tanpa masking yang bersih, editan semahal apapun akan terlihat palsu. Kedua, retouching. Ini adalah tahap di mana harga jual produk ditentukan. Kita akan berlatih membersihkan noda, healing, meratakan warna kulit, dan menajamkan tekstur kain. Ingat prinsip kita, sempurna tapi manusiawi. Kita akan memoles detail tanpa mengubah objek menjadi plastik. Ketiga, blending. Ini adalah seni menyatukan elemen. Kita akan memindahkan objek ke latar baru dan menyesuaikan cahaya, bayangan, serta perspektifnya. Targetnya adalah menciptakan ilusi optik. Mata pemirsa harus percaya bahwa objek tersebut memang difoto di lokasi baru itu, bukan tempelan. Terakhir, efek dan filter. Sebagai sentuhan akhir, finishing touch, kita akan menyuntikkan mood dan atmosfer menggunakan color grading dan filter. Ini adalah tanda tangan visual Anda. Disinilah foto yang teknisnya benar berubah menjadi karya yang emosional. Siapkan workspace Photoshop Anda. Mari kita mulai bedah kasus per kasus. Dalam praktikum ini, kita tidak akan mengedit secara acak. Kita akan mengikuti 6 langkah protokol standar. Tujuannya 1, non-destructive workflow. Artinya, setiap langkah yang kita ambil harus bisa dibatalkan atau direvisi kapan saja tanpa merusak kualitas foto aslinya. Langkah 1, persiapan. Kita tidak sekadar membuka file. Kita menduplikasi layer asli atau mengubahnya menjadi smart object. Ini jaring pengaman kita. Lalu langkah 2, masking. Kita isolasi objek utama. Ingat, seleksi di sini harus rapi. Jika maskingnya kasar, langkah selanjutnya, retouching blending, akan sia-sia karena kebohongan visualnya sudah terlihat di pinggiran objek. Masuk ke langkah 3, retouching. Ini adalah bedah kosmetik. Kita gunakan frequency separation untuk memisahkan tekstur dan warna. Kita bersihkan noda tanpa menghapus pori-pori kulit. Lalu dodge and burn untuk memahat dimensi wajah dan baju agar tidak terlihat datar. Langkah 4, blending. Setelah objek bersih, kita satukan dengan environment baru. Gunakan adjustment layers, seperti curves levels, dan blending modes untuk menyamakan arah cahaya dan bayangan. Ini kunci agar foto terlihat duduk dan menyatu. Langkah 5, effect and filter. Baru di tahap ini kita bicara soal style. Kita terapkan color grading atau film emulation untuk memberi nuansa. Ingat, filter diterapkan di atas semua layer lain, global adjustment, agar tone-nya mengikat semua elemen menjadi satu kesatuan. Terakhir, evaluasi. Jangan langsung save. Zoom out dulu. Lihat secara keseluruhan. Apakah warnanya konsisten? Apakah ada masking yang bocor? Jika sudah lolos audit ini, baru kita ekspor. Sebelum kalian mulai bekerja, perhatikan baik-baik slide ini. Ini bukan sekadar daftar bagaimana kalian mendapatkan nilai A. Ini adalah checklist quality control yang digunakan art director atau klien saat menerima pekerjaan kalian. Ada 6 parameter krusial yang menentukan apakah karya kalian layak tayang atau ditolak. Pertama, ketepatan masking. Ini harga mati. Saya akan melihat pinggiran objek dengan zoom 100%. Apakah ada halo putih yang tertinggal? Apakah seleksi rambut terlihat kasar seperti potongan kertas? Jika seleksinya tidak bersih, ilusi visualnya gagal total. No compromise. Kedua, kualitas retouching. Kata kuncinya adalah natural. Banyak pemula terjebak membuat kulit model terlalu mulus seperti plastik. Itu salah. Nilai tinggi diberikan jika kalian berhasil menghilangkan noda, tapi pori-pori kulit dan serat kain tetap terlihat tajam. Kita mencari perbaikan, bukan fantasi. Ketiga, keharmonisan blending. Ini soal logika cahaya. Apakah warna objek menyatu dengan background barunya? Apakah bayangan jatuh ke arah yang benar sesuai sumber cahaya? Jika objek terlihat tempelan atau melayang karena tidak ada bayangan kontak, contact shadow, poin ini akan berkurang drastis. Keempat, kesesuaian konsep. Jangan asal pakai filter yang lagi tren. Apakah tone warna yang kalian pilih mendukung cerita fotonya? Filter vintage mungkin cocok untuk baju kasual, tapi bisa merusak foto baju olahraga modern. Pilihlah dengan alasan yang kuat. Terakhir, visual keseluruhan dan kreativitas. Apakah hasil akhirnya enak dipandang, pleasing? Apakah kalian berani bereksperimen di luar contoh yang saya berikan? Saya mencari solusi visual yang cerdas, bukan sekadar meniru tutorial.